Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel CCTV 123. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tutorial ya, bagaimana cara mengganti lampu sen dengan lampu rem belakang secara praktis ya. Di video sebelumnya sempat saya membikinkan tutorial, jadi ada sebagian mungkin teman-teman yang nonton sempat komen, "Bang, ini kok cara bongkar lampu atau pergantian lampunya kok ribet amat." Jadi sebetulnya kalau kita mau melepas ini memang ribet teman-teman ya. Jadi kita harus membongkar bagian cover bodi belakangnya, jadi harus diangkat dulu. Tapi kalau mau mengganti lampu sen dengan lampu rem belakang, kita tidak usah harus melepas bagian secara keseluruhan ya, jadi tidak. Terus untuk ciri-cirinya lampu sen putus itu bagaimana, jadi bisa kita lihat ya. Saya akan coba hidupkan dulu nih untuk motornya teman-teman. Ini dalam keadaan on. Jadi ketika sen ini dihidupkan, kalau misalkan lampu sen ini ada yang mati, biasanya sennya itu yang hidup tidak akan berkedip, jadi seperti ini akan terus nyala ya. Jadi cirinya ini lampu sennya yang bagian belakang ini sudah mati atau mungkin putus. Nah, kita buktikan ya ke bagian yang belakang. Nah, jadi seperti ini, jadi tidak berkedip ya teman-teman. Nah, kita coba lagi. Ini kebetulan saya juga mau ngecek bagian lampu rem. Biasanya kalau untuk lampu rem ditekan bagian tuas depan, ini seharusnya nyala ya. Nah, ini kebetulan tidak nyala, padahal untuk tuas remnya ini sudah ditekan. Jadi gini teman-teman, permasalahan yang seperti ini bisa disebabkan dari switchnya ya, karena di sini ada dua switch teman-teman. Jadi ketika tuas ini ditekan, switchnya itu akan keluar dan akan menyalakan lampu belakang. Termasuk ini juga sama, jadi ada di bagian tuas ini ada dua switch ya yang harus diperhatikan. Yang satu sama buat menghidupkan starter juga. Biasanya ya, ketika kita mau mengonkan atau mau menghidupkan motor ini dalam posisi keadaan on, kalau kita tidak menekan tuasnya ya, ini tidak akan hidup biasanya, karena ini sudah switchnya itu sudah error ya, artinya switchnya ini sudah on. Jadi ketika kita menekan starter, ditekan ini langsung hidup ya, seharusnya ini tidak hidup ya. Nah, itu permasalahannya. Nah, untuk itu bagaimana untuk proses pergantian atau perbaikan lampu sen belakang dengan lampu rem belakang? Simak terus video ini sampai tuntas. Dan tentunya kepada teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar saya semakin semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita langsung saja ke tutorialnya. Ya baik teman-teman, untuk proses pembongkarannya, jadi teman-teman cukup menyediakan obeng ya, obeng plus dengan kunci sok. Kalau tidak kunci sok juga ya kunci T ya, yang berukuran 10 nih teman-teman ya, karena nanti kita akan melepas baut yang berukuran 10. Saya akan coba dulu ya teman-teman, buka dulu bautnya. Nah teman-teman, jadi kita akan melepas bagian cover belakang ini ya. Jadi untuk memasang lampu atau melepas lampu ya, bolhamnya atau bohlam ya, jadi kita melepas kedua baut ini, termasuk yang keempat baut ini yang berukuran 10 dengan yang ini.
Jadi semuanya kita melepas 8 ya, 8 baut. Oke, kita lepas dulu ya teman-teman. Jadi cara proses pergantian motor yang seperti ini untuk Pino emang agak sedikit ribet ya, beda lagi dengan motor Honda Beat ya. Jadi kalau untuk motor Honda Beat tidak mesti harus dibuka bagian ininya ya. Jadi cukup bisa langsung dilepas ya. Nah, ini kita buka dulu teman-teman ya. Nah, untuk melepas bagian koper ini teman-teman, ini harus hati-hati teman-teman. Jadi untuk caranya kita tarik teman-teman ya, kita tarik ke atas ya, kita tarik di atas. Jadi kita tarik bagian ininya saja ya, kita tarik. Jadi seperti ini teman-teman, sambil diangkat bagian ininya supaya tidak ada yang nyangkut nih teman-teman. Angkat dulu, baru kita tarik nih. Nah, jadi seperti ini tidak akan patah. Bisa dilihat teman-teman, karena di bagian ini ada pengaitnya yang mengunci ke bagian ini. Ini harus diperhatikan teman-teman. Di sini ada karetnya. Ini jangan sampai hilang untuk mencegah getaran ya. Jadi supaya tidak berisik. Kalau tidak dikasih karet seperti ini, biasanya ini akan mudah patah nih teman-teman. Ini harus diperhatikan ya teman-teman. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih teman-teman, saya akan dekatkan dulu untuk kameranya nih teman-teman ya. Nah, untuk melepas lampu sen, saya akan coba lepas lampu sen yang sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi ini bisa kita tarik ya, tapi ditariknya itu sambil diputar teman-teman ya. Bisa diputar berlawanan arah jarum jam, berarti ke sini ya. Nah, ini bisa dilihat nih teman-teman ya. Jadi lampu sen ini ternyata sudah putus. Jadi ini sangat mudah ya. Ini sudah saya lepas. Saya di sini sudah ada lampu sen yang baru. Saya simpan satu ya. Yang ini kita langsung pasang aja teman-teman. Kalau ini posisinya mau dibolak-balik juga nggak jadi masalah teman-teman ya, bisa. Nah, sebelum kita pasang lagi, kita cek dulu apakah lampu sen ini hidup apa tidak. Nah, ini hidup ya teman-teman. Kalau hidup kita langsung pasang. Cara pasangnya sama teman-teman, tinggal dimasukkan ke sini. Nanti di bagian posisi mika atau lampu, dudukan lampu ini ada bagian lubangnya. Jadi kita posisikan ke yang bagian yang lubang tadi, keempat tadi ya, supaya tidak ada kesalahan ya. Nah, caranya jadi seperti ini aja. Karena ini bagian ini agak sulit kalau di video kan. Jadi karena tidak terlihat teman-teman.
diputarnya bukan berlawanan ya, jadi searah jarum jam. Nanti saya akan coba kembali ya bagian yang satunya lagi. Yang satu sudah terpasang teman-teman. Nah ingat untuk kabel bagian ini diposisikan ke sini ya, karena di sini ada, bentar ya, saya akan coba perlihatkan. Nah supaya kelihatan saya akan coba ini ya. Nah bagian dudukan lampu sen ya, yang ini kabelnya kita posisikan ke sini teman-teman. Nah di sini ada ya dudukannya ya, supaya apa? Kabelnya itu tidak berantakan. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya untuk posisinya. Kita akan ganti yang bagian sen yang kiri. Nah, ini kita lepas dulu. Untuk melepasnya seperti biasa berlawanan arah jarum jam ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Kita ganti yang baru, kita cek dulu ya. Nah ini hidup ya teman-teman. Nah jadi seperti ini, kita bisa langsung pasang aja teman-teman. Nah maksudnya gini teman-teman. Nah, saya akan coba praktekkan. Jadi untuk cara pemasangannya, di sini kan ada pengaitnya nih, teman-teman. Nah, berarti kalau kita mau memasang, jadi harus searah jarum jam. Jadi fungsi bagian pengait ini ada semacam pengait ya. Nah, yang ini ya. Kelihatan nggak nih teman-teman? Nah ini supaya nyangkut nanti ya ke mika sen tadi ya, dudukan sen. Nah caranya jadi seperti ini, kita masukkan, bisa kita lihat, kita paskan ya ke posisi lubangnya tadi sambil berputar atau sambil diputar teman-teman. Nah ini sudah selesai teman-teman ya. Kita posisikan kembali untuk dudukan lampunya nih teman-teman, ya kabelnya ya. Nah untuk posisi kabel yang ini kita kaitkan ke sini ya teman-teman. Di sini ada pengaitnya juga supaya kabelnya itu tidak bergerak. Nah sekarang kita akan coba melepas lampu belakangnya nih teman-teman. Saya akan dekatkan dulu untuk kameranya. Nah ini posisi lampunya ada di sini, lampu remnya. Nah yang kabel ini ya. Nah kalau yang ini berarti kita lepasnya sambil ditarik terus diputar ya, ditarik lalu diputar. Berarti untuk membukanya berlawanan arah jarum jam. Saya akan coba dulu pas diputar ya. Nah ini sudah bisa lepas nih teman-teman. Nah
Ini kebetulan lampunya ini sudah dilepas teman-teman karena putus waktu kemarin. Saya akan coba pasang dulu teman-teman. Nah, untuk cara pemasangannya, jadi di sini kan ada yang atas ini teman-teman ya. Di sini ada yang bawah. Harus diposisikan sama ya. Jadi yang bawah ke bagian sebelah atas ya. Yang ini yang paling atas. Nah, ininya ya, ke bagian atas. Jadi seperti ini. Tuh, sambil kita putar. Maka ini akan nyangkut. Nah, untuk cara pemasangannya ini teman-teman, yang harus diperhatikan supaya mudah ini teman-teman. Saya akan dekatkan dulu biar teman-teman lebih paham ya. Nah, di bagian ini teman-teman, nah kelihatan nggak nih teman-teman? Saya akan matikan dulu untuk lampunya. Nah, di bagian ini ada lebar, terus ada kurang lebar ya. Jadi tingkat ketebalannya ada tebal, yang ini tebal ya, ada yang tidak. Nah, untuk memasukkannya supaya tidak sulit, saya akan nyalakan lagi. Nah, di bagian ujung sini cari yang paling lebar ya. Nah, di bagian ujung sini cari yang paling lebar supaya memasukkannya itu kita tidak kesulitan. Nah, berarti posisinya seperti ini ya. Ini yang paling lebar, posisikan ke lubang yang pas. Karena ini sulit di videokan teman-teman ya. Ini untuk mempermudah saja. Jadi harus pas ya. Saya akan coba. Ingat yang ini ya teman-teman, yang posisinya yang ini yang lebar, kita paskan dengan yang, nah bentar, nah di sini ada yang lebar nih. Nah, di situ kan ada yang paling lebar tuh. Nah, berarti posisi yang paling bawah ya. Nah, kita masukkan. Nah, diputar searah jarum jam. Kalau untuk membuka berarti berlawanan ya. Nah, ini sudah teman-teman ya. Ini sudah nyangkut. Nah, kalau sudah selesai, kita langsung pasang kembali teman-teman ya. Kita rapihkan kembali. Nah, untuk cara pasangnya teman-teman, jadi kebalikannya ya. Kalau tadi berarti ditarik ke atas, kalau yang sekarang berarti didorong ke bawah. Nah, jangan sampai lupa bagian ini harus diperhatikan, ini harus pas ya. Jangan terlalu keras kita mendorong, karena ini mudah patah nih teman-teman. Kalau sudah patah, otomatis ini akan berisik nantinya ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kita paskan dulu yang bagian ujungnya nih teman-teman. Nah, ini pastikan di bagian sini harus nyangkut ya. Ini sudah selesai teman-teman. Kita langsung pasang aja.
Ya itu saja teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.